review perjalanan dari Dallas menuju ke Sao Paulo. Ya, pagi teman-teman, saya baru saja mendarat di Sao Paulo setelah 40 jam dari Jakarta. Pagi ini juga saya sedang menunggu Pak Sani untuk datang dan kita akan mengurus surat izin untuk mobil. Karena surat izin ini berlaku 3 bulan. Saya masuk ke Brasil tanggal 24 April 2023. Jadi sekarang sudah telat persis 1 bulan lebih 1 hari. Saya akan perpanjang dulu. Sebab ini penting sekali, nanti kalau tidak perpanjang saya tidak bisa keluar Brasil, harus dibayar denda. Dan dendanya cukup mahal, yaitu 50% dari invoice mobil. Jadi kalau kita masukkan invoice 120 juta, kita dendanya 60 juta. Jadi kita harus perpanjang. Dan nanti 3 hari, insya Allah kalau sudah diperpanjang, saya akan langsung keluar menuju Bolivia. Dan kita juga akan urus visa Bolivia di Brasil. Dan perjalanan ini saya akan lakukan sampai akhir September atau permulaan Oktober sehingga mencapai ke Kolombia, dan saya akan break di Kolombia. Bravo, never stop overlanding. 53 DDD. Kita sedang perpanjang izin untuk mobil, sedang di custom office di 9975 kantor dekat airport. Isso, segundo posto aqui no próprio site do Gov.br, tá? A Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Chuí. Ya teman-teman, sekarang hari Sabtu tanggal 26 Agustus. Ini saya baru saja pasang 2 meter radio untuk komunikasi. Ini agak sedikit berantakan karena kita sedang bersih-bersih. Tadi juga saya sempat bongkar lampu karena ada beberapa lampu yang kena kondensasi jadi tidak nyala. Sekarang udah beres ya. Ini Pak Sani sedang beresin pop-up tent di atas, dikasih reinforce lagi. Ini lokasinya 70 km di luar Sao Paulo. Kita tidur di pinggiran kota supaya aman ya. Ya, jadi kita di sini tidak mengandalkan mekanik, kita harus bisa bekerja sendiri. Ya, itulah seninya overlander keliling dunia. Kita harus bisa mandiri dan kita harus bisa sumeleh sesuai dengan moto saya. Ya, ini sedikit review bahwa hari ini saya ada di Sao Paulo. Saya nanti akan meneruskan perjalanan setelah saya dapat visa untuk ke Bolivia, naik ke Peru, dan nanti Oktober insya Allah saya harus break karena saya harus kembali ke Jakarta untuk berikutnya ke Timor Leste. Ya, mobil akan saya parkir di Kolombia. Dan rencana saya di Desember saya akan berangkat lagi untuk membawa mobil ini ke arah Costa Rica, Guatemala, Meksiko, ya nanti ke Los Angeles, kita terus shuttle langsung ke Kanada, langsung ke Alaska. Ya, kita sedang mau menuju ke Konsul Jenderal Bolivia nih, mau coba minta visa permit. Ini kita sedang menuju downtown. Saya nebeng Pak Sani nih. Sekarang saya sedang di Konsul Jenderal Bolivia ini. Sedang antre, kita mau minta visa. Untuk traveling di South America ternyata mutlak nih, kita harus melakukan vaksin yellow fever. Nyamuk pokoknya. 4 cube karena untuk 4 orang.
Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Kita pertama vaksin yellow fever di Sao Paulo, Brazil. Ya, ini daerah-daerah yang agak rawan sini nih. Ya teman-teman, ini daerah pecinan ya, Chinatown. Nah, ini kalau kita lihat di sini, di gedung-gedung ada selalu ada kode-kodenya itu. Nah, ini kode-kode ini adalah untuk para preman-preman yang sudah menjaga keamanan dari masing-masing grup. Jadi di Brasil tuh seperti kalau di Indonesia truk ya, truk dikasih kode-kode. Nah, di sini gedong-gedong dikasih kode supaya tidak diganggu. Para artis jalanan nih sangat kreatif ya. Dia menggambar. The rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Ya, ini di perempatan ini belum apa-apa langsung dikasih sabun. Ya. Dikasih sabun langsung dicuci. Ya. Ini memang orang-orang yang memang di sini memang memberikan jasa tanpa diminta. Tapi kita harus semacam dipaksa. Ya, ini sengaja ditutup dan tidak bisa, wipernya tidak bisa dijalanin, supaya dia kasih uang dulu. Nah, jadi kita nggak kelihatan. Kalau nggak kasih duit, dia nggak kasih uang dia. Nah, jadi dia sangat trik sekali kalau kita kasih uang. Nah, pakai duit. Ya, setir kanan. Kanan ya. Kanan. Kowe sekondi? Purbalingga. Purwokerto. Oh, Purwokerto. Oh, wong Purwokerto. Nah, iki Cilacap ya. Cilacap. Oh, Purwokerto, Cilacap ya. Oh. Wah, Asko Purwokerto. Ya, saya ada di Sao Paulo nih, lagi mau ngambil visa. Ternyata di dalam sedang ada catatan sipil pernikahan penduduk lokal Bolivia nih. Pasangan bahagia. Ya, kita di mana-mana keliling dunia, di mana-mana ketemu makan tidak masalah. Di mana-mana kita bisa dapat makan nih. Lihat orang pengantin dikasih makan, ini makanan Bolivia nih. Semacam pastel. Nah, pastel nih. Pastel tutup nih. Banyak. Ini. Enak. Ya, ini masih di Sao Paulo. Lagi nunggu jam 2. Jam 2 buka ambil visa. Insya Allah dapat saya. Ngantri ngambil visa sudah 1,5 jam. Tidak ada nomor di sini. Siapa datang cepat, siapa dulu. Ya teman-teman, jadi kemarin setelah saya berusaha untuk antre di Konsulat Jenderal di Bolivia sampai 2 hari, akhirnya saya disuruh suntik yellow fever
saya juga sudah suntik yellow fever. Ternyata setelah nginap paspor saya 3 hari baru diberitahu bahwa ditolak. Dan ditolaknya itu menurut saya tidak make sense karena mereka minta bukti transaksi bank statement selama 6 bulan. Ya, itu tidak make sense karena saya sudah keliling dunia sudah 9 tahun bawa mobil dan 6 bulan terakhir saya tidak berada di Indonesia. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya ada transaksi keuangan? Jadi semua itu saya rasa hanya alasannya. Jadi memang masing-masing negara punya policy dan cara halus untuk menolak. Jadi akhirnya saya melihat lagi itinerary dan saya melihat GPS, ternyata untuk ke Peru itu tidak harus melewati Bolivia apabila kita sudah berada di Brasil. Jadi saya harus ke utara dulu, langsung ke kiri ya, ke arah barat, dan kita masuk melalui utaranya Bolivia. Dan di situ ada border Inapari. Berubah rute karena Bolivia tidak bisa dapat visa. Kita akan ke Rio Branco sekarang untuk langsung ke Peru, yaitu 3.500 km kurang lebih ke daerah perbatasan dengan Amazon. Jadi kita akan ke utara sekarang. Nah, sekarang sudah jam 3 ya, mungkin nanti kita sekitar 3 jam lagi drive, jam 6 kita ya kita bayar tol lagi nih. Jadi dari Sao Paulo sampai hari ini kilometer 300 sudah kurang lebih hampir 10 pintu gerbang tol. Duitnya kecil-kecil tapi banyak. Jadi rupanya operatornya di sini banyak sekali operatornya, operator tol. Karena warna kitnya juga beda-beda, ada yang orange, kuning, ini hijau sekarang. Ini bayarnya belum ketahuan nih berapa ini. Berapa San bayarnya San? Belum kelihatan, belum ada ininya. Oh, 1990. 1990. Ya, 1990 kurang lebih 60.000. Ya, ini 60.000. Kita kasih 20, nanti kembali. Jadi uang Indonesia ini 60.000. Kita juga belum tahu nih 60.000 untuk berapa lama. Karena rata-rata tiap 30 sampai 50 kilo pasti ada tol nih. Teman-teman, sekarang saya menuju ke utara, ke arah utara ya. Dan ternyata di Brasil yang bagian utara itu landscape-nya bagus banget seperti di Eropa. Dan kalau kita lihat di kanan kiri ini banyak tanaman, kalau bukan grape ya untuk wine, dia ada tanaman buat peach, seperti buah peach dan pear. Ya seperti kita lihat di sini, yaitu tanaman peach. Ya kita masih cukup jauh ya sebelum kita nanti masuk ke perbatasan Peru minggu depan hari Selasa. Semoga di hari Selasa itu perbatasannya nggak terlalu crowded ya, karena biasanya sudah di warning kalau di daerah-daerah yang terpencil ya, perbatasan terpencil biasanya banyak orang-orang yang menyeberang jalan kaki atau naik kendaraan umum. Ya ini saya harus slow down nih, speed limit 60, sekarang banyak polisi di sini. Ya ini tol lagi nih, 20 kurang lebih 20.000 untuk bayar tol. Berhenti sini dulu, mau kencing nih ya. Oke, di mana rest area ya? Oke, 500 meter dari gerbang. Boleh. Ya isi sekalian deh, jadi nggak 2 kali berhenti. Ya sekarang di sini harga solarnya mahal nih, 25.000 kurang lebih. More ya.
Dosteng. Dosteng ya. Ya lumayan, sekali isi bisa 2 juta. Saya tangkinya 2, 140 liter. Ya kita baru saja isi solar nih. Sekarang kita akan melanjut untuk cari makan. Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi semalam saya sampai di sini jam 9, yaitu di São Carlos. Karena kemarin udah terlalu capek. Ini masih ada 3.000 km lagi menuju ke perbatasan di Rio Branco. Karena saya lewat ke Peru langsung, tidak melalui Bolivia. Dan hari ini saya akan berjalan kurang lebih 1.000 km maksimum. Ya, insya Allah saya bisa menempuh sepertiga dari perjalanan. Ikuti terus perjalanan saya menuju ke Peru, ke Cusco, Machu Picchu. Bravo, never stop overlanding. Di sini kalau naik motor di tol aman, boleh. Ya itu barusan cewek itu naik motor tuh kenceng. Danaunya keren tuh, kena panas dia menguap. Ya kita mau menaiki jembatan nih, kita nyebrang danau. Jembatannya cukup panjang. Ya sekarang kita di atas jembatan ini, kita sedang menyeberang danau. Danaunya cukup luas. Nih teman-teman nih, highway sedang menyeberang jembatan. Dari arah berlawanan saya macet total nih, karena mobil-mobil ini harus melalui timbangan. Truk-truknya harus ditimbang, sedangkan jalurnya cuma jalur satu arah, satu jalur. Jadi mobil-mobil kecil ikut ke terpengaruh, tidak bisa nyalip. Kita ke Paranaiba ya San ya? Ya benar. 50 kilo lagi kira-kira kan? Ya kita sedang minum kopi ini di pompa bensin BR. Kita masih ada 183 km lagi, kurang lebih 2,5 jam untuk mencapai hotel. Jadi total sekarang perjalanan sudah mencapai 700. Macet ini, sudah 4:30 macet. Aduh, perbaikan jalan. Banyak truk-truk berhenti. Ya kita masih ada 150 km lagi. Rencana jam 7:30 sampai di hotel. Tapi kita masih belum tahu ya, karena ini macet panjang sekali nih. Ini jalurnya soalnya dia satu jalur 2 arah, jadi ada perbaikan jalan mungkin di depan nih. Jo. Macet, Jo. Ngarepe macet. Macet. Ini ada orang mau ke Solo kali ini. Ngarep macet, yo. Oh, yo.
jam lagi. Ini lalu lintasnya padat sekali dan banyakkan truk nih. Ya, jadi di daerah Brasil ya, kita lebih baik macet daripada tidak macet, sebab kalau sudah malam, kalau kita setir sendirian, mobil sendirian, itu lebih risiko lebih tinggi untuk di stop begal. Jadi saya dianjurkan kita harus mencari giring-giringan ya, entah itu truk atau bus, untuk dijadikan teman di jalan. Sebab kalau sudah mulai gelap ini jalannya tidak ada listrik ya, kanan kiri, dan rusak ya. Ya kita harus jaga jangan sampai ada amit-amit ban ya, masalah ban ya, karena kita kalau gelap kita nanti akan bermasalah. Ya, ini jalan untuk menuju ke Brasil bagian utara sedang banyak konstruksi dan jalannya banyak lubang dan ini debu karena di depan banyak truk. Kita harus hati-hati jangan nyalip karena di depan ini biasanya high speed semua dan kita tidak bisa melihat kalau ada lubang dalam. Ya, sekarang sudah jam 6 lebih. Kita harus konsentrasi, waspada, jangan nafsu karena nanti kita takut ada lubang besar, kita bermasalah dengan roda. Nah, jadi teman-teman yang overland ya, begitu kita sudah mulai gelap maghrib, kita lebih berkonsentrasi lagi dan waspada dan jaga speed ya, dan kita tidak perlu panik. Sebentar lagi akan gelap dan jalan ini memang tidak ada lampu ya, jadi kita mengandalkan teman-teman yang ada di jalan nih, sopir-sopir yang di jalan, sopir bis, sopir truk adalah semua teman-teman kita. San, kalau saya cek kurang 1 jam 47 menit San. Kalau Google Map kurang berapa San? 58 menit ya? Ya. Ya, ini kita melewatin pos polisi militer. Biasanya di sini kalau melintas perbatasan beda provinsi atau beda wilayah biasanya diperiksa. Ya, ini restoran penuh sekali, ini transit truk, bus dan mobil-mobil pribadi. Akhirnya setelah saya drive 750 kurang lebih kilometer, saya sampai di salah satu kota kecil, namanya agak aneh, Guaicurus ya, Guaicurus. Selamat pagi rekan-rekan, salam dari kota Guaicurus, yaitu kurang lebih 700 km sebelah utara Sao Paulo. Pagi ini kita akan bertolak lagi untuk menuju utara lagi. Ya, seperti rutin pengecekan sebelum kita start ya, oli, air. Hari ini rencananya
kita akan berangkat kurang lebih jam 9 ya, karena ini berbeda 1 jam dengan Sao Paulo. Dan insya Allah kita bisa mencapai ke kota dekat dengan perbatasan. Ya, jadi posisi Sao Paulo, kita posisi ada di daerah sini. Karena tadinya kita rencana akan masuk Bolivia, tapi Bolivia ini kita tidak bisa mendapatkan visa. Akhirnya saya rubah rute, yaitu saya harus ke atas dulu sampai di pas perbatasan Peru ini, di sini nih. Ya, jadi untuk mencapai dari sini kemari kurang lebih hampir 3.500 kilo nih. Yang tadinya kita menyeberang lewat sini, akhirnya kita putar balik. Jadi Bolivia kita skip. Nanti dari Peru setelah kita explore, kita akan langsung ke Ekuador, Kolombia. Nah, nanti Kolombia awal Oktober saya akan istirahat dulu, balik ke Jakarta, dan nanti diteruskan lagi Desember untuk terus sampai di Amerika dan Alaska. Ikuti terus perjalanan Happy Go Lucky Expedition. Bravo, never stop over. Kita akan langsung menuju ke next destination, itu Aiba. Ya teman-teman, ini makin ke utara ya, makin gersang. Nah, ini di luar anginnya kencang sekali, dan temperatur kurang lebih di sini kurang lebih 30 derajat nih. Makin siang makin panas. Ya, jadi Brasil luas sekali ya, makin ke utara makin kosong, tidak ada banyak desa. Dan ini kita jalan siang ya, karena kalau jalan malam bahaya, sebab gelap sekali, dan kalau kita ada trouble kita susah karena di pinggirnya tidak ada bahu jalan, tidak bisa kita stop, tidak bahu jalan. Ya, sebentar lagi kita akan masuk tol nih, 590 kita bayar di tol pertama untuk hari ini. Tol 590 ya. Oh enggak, 1180 mobil. 1180. Ini di Highway 306. Ya, ini jalannya lurus, nyantai. Hati-hati jangan ngantuk karena membosankan jalannya, dan anginnya kencang sekali nih, setir goyang-goyang. Putih ini yang bawa bal-balan putih, kosong jauh. Kosong, masih kosong. Oke, nyalip. Ya kawan-kawan, di sini high speed ya. Jadi kalau ancang-ancang nyalip mesti jauh ya. Karena kelihatannya jauh tapi padahal cepat nih. High speed semua truknya.
ini kalau jalan di Amerika, US masih banyak begini juga. Ya, yang di pinggir-pinggir. Di sini jarang ada gunung sih masalahnya ya, jadi flat. Tempat kita kan datarannya kan banyak gunung-gunung. Ya, saya ke arah Rio Verde, masih 251 km di Brasil Utara. Ya, jadi perjalanannya ini cukup membosankan karena jalannya lurus terus, kita nggak boleh ngantuk. Sekarang jam 11, kita udah drive 2 jam. Ya, diperkirakan kita akan masuk ke kota berikutnya kurang lebih jam 7 malam. Nah, ini ada sedikit kecelakaan tadi karena saya tadi belok. Ini si ibu ini dari belakang, jadi hancur, mobil Chevroletnya hancur nih. Saya mau emergency dulu, betulin pakai kabel ties. Habis itu nanti kita baru ganti asuransinya. Ini maju, mundur lagi sini kan? Yang sini tarik lagi. Ya udah. Kurang tarik aja. Saya akan kasih $400 Amerika, ya. Oh, ada $400 untuk damage karena itu ada klaim asuransi. Madam, I'm sorry. Ya, oke. Thank you very much. Ya. Obrigado. Ceritaan dulu. Ya, jadi teman-teman sudah 2 kali, kemarin 150, ini 400, jadi udah 550. Ya, itulah risiko perjalanan lah. Kita tidak bisa avoid problem. Problem selalu datang di mana saja. Tapi dibawa sumeleh aja, happy aja. Bravo, never stop overlanding. Masuk kota Tegal, cari sate kambing, Batibul. Ya, kita sedang berhenti nih, kaca depan Pak Sani kena batu pecah nih. Besar sekali pecahnya. Kena batu. Kalau udah dalamnya juga, luarnya juga. Luarnya juga? Iya dong. Ntar wiper gimana? Nggak apa-apa. Ini kan dilap dulu. Kalau nggak ambrol nih. Ambrol ini, waduh pecahin ini dalam banget. Dia udah bolong itu. Tuh, atas terus. Ini, waduh. Dari atas terus. Nggak apa-apa, kayak ikat kok. Ini kenceng banget. Ini cuma nggak ada, jangan sampai ada udara. Kita harus pakai engine brake ya. Turunannya curam, speed limit 50. Dari 50 kita 72 km lagi sebelum destinasi. Sudah on the road, sudah dari jam 9 ya, sekarang sudah setengah 8. Jadi kita sudah menyelesaikan 600 kilo ya, nanti 50 kilo lagi. Jadi total mungkin 600-700 hari ini. Tadi ada sedikit accident, kaca mobil Pak Sani kena batu pecah. Dan saya punya mobil tadi nabrak mobilnya Mama, hancur Chevroletnya. Ya, tapi kita dibawa gembira aja. Jadi kita sekarang tetap menuju ke utara karena masih jauh ya. Dan sebentar lagi 45 menit lagi, kurang lebih 40 kilo kita akan sampai di hotel di kota, salah satu kota. Ikuti terus perjalanan di Amerika Selatan menuju Amerika